Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izin Pak, kami dari mahasiswa Setia Lancang Kuning ingin sedikit mewawancarai Bapak berkenaan dengan keluarga IKJS yang ada di Dumai ini Pak. Ya. Jadi sebelumnya izinkan kami perkenalkan diri dulu. Ya. Nama saya Arifin. Sebelah saya ini ada Nur Azlina. Siapa? Nur Azlina. Randina. Saya Nur Azizah. Saya Jafar Adila. Saya Fatul Intinya kalau secara organisasi dulu orang-orang tua kita dulu membentuk itu nggak lain dan nggak bukan ya untuk menyatukan, mempererat silaturahmi antar Jawa, nah, khususnya antar Jawa ya. Nah, cuma di situ ada komanya dan sekitarnya. Maksudnya siapapun yang punya hati untuk ikut kelompok ataupun organisasi Jawa nggak ada larangan. Itu ya kalau dalam ADART-nya dulu, karena saya dulu juga ikut dalam perumusan itu kan, perumusan ADART itu bukan hanya terpaku dengan Jawanya, tapi siapapun yang mau gabung ke dalamnya ya dipersilahkan. Tapi ya mayoritas dan kebanyakan semuanya itu kalau anggotanya dari Jawa. Itu mungkin ya. Tahun 1999 itu IKJS sudah ada. sebelum Bapak kesini ya. Aku kan lupa ya berapa, kapan tahunnya ya? Itu udah 25 tahun. Hah? IKJS itu berdiri. Lebih. Orang pendiri-pendirinya tinggal satu kok, tinggal Mbah Parto doang. Aku kesini gedung IKJS sudah ada walaupun dulu masih jelek. Kalau bicara pendirinya yang hidup tinggal satu, yaitu Mbah Haji Suparto yang rumahnya kita pakai ini. Nah, iya Bu. Ya, Mbah Haji Suparto tinggal satu-satunya untuk pendirinya ya. Nah, tentu beliau itu dulu menyampaikan kita dirikan semacam organisasi induk yang namanya IKJS, Ikatan Keluarga Jawa dan sekitarnya. Nah, sekitarnya ini kan ya kadang-kadang kan ada yang orang Jawa nanti dapat menantu orang Melayu atau orang apa, makanya di situ dibuat dan sekitarnya. Tujuannya tidak lain dan tidak bukan ya tentu untuk menjalin silaturahmi lebih akrab, mempersatukan khususnya orang-orang Jawa, baik dari Jawa manapun. Kalau di Dumai itu ada Pacitan, ada Madiun, ada Ponorogo, dan juga ada yang lain-lain. Banyumas juga banyak, orang Ampak juga. Iya. Orang Jawa ini kalau bicara dagang kan tahu sendiri ya, pasti kalah jauh dengan yang lain, apalagi orang Minang. Iya. Entah saya nggak tahu apakah itu karena kita nggak punya filosofi yang seperti adik bicarakan tadi atau gimana. Tapi yang setahu saya kalau orang Jawa biasanya berbisnisnya filosofinya podo-podo nguntungke. Ya kan? Podo-podo nguntungke. Kue untung, aku ya untung. Ya kurang lebih itulah kalau secara filosofinya saya juga kurang paham apakah ada apa enggak. Tapi yang saya tahu ya itu tadi podo-podo nguntungke. Melestarikan adat suku Jawa salah satunya ya kita di Bumi Lancang Kuning itu tetap melestarikan budaya yang ada di kami, baik dari sisi keseniannya, adatnya dan lain sebagainya, itu nggak kita tinggalkan, termasuk berbahasa ya Melayu ya juga. Tapi kita kalau ketemu sama orang Jawa biasanya ya tegur sapa itu masih memakai bahasa Jawa, sama dengan orang Minang. Jarang orang Minang bahasa pasti bahasa Dio yang pakai ya. Oh, Batak begitu juga. Itu tujuannya juga nggak ada lain. Itu biar apa namanya melestarikan, Jangan hilang gitu loh ya. Nah itulah Jawa itu gimana ya? Memang ikatan batin itu saya nggak tahu apakah karena memang saya orang Jawa atau bagaimana. Ikatan batin itu berbeda.
Artinya ketika di situ ada orang Jawa, kita sudah menganggapnya itu bagian dari keluarga gitu. Nah itu udah bagian dari keluarga. Makanya kalau dengar kita ada orang pesta dan sebagainya, itu kita mau diundang mau tidak diundang biasanya kita hadir gitu. Apalagi kalau yang pesta ini ya ketokohannya nampak ya, ya ketokohannya nampak, itu kita hadir di situ. Kita tunjukkan bahwa soliditas orang-orang Jawa di bumi Melayu itu memang cukup kental, nggak pandang dari mana asalnya. Ini Jawa kan luas nih, Pacitan segala macam itu kan luas nih, dan ada apa namanya, paguyuban kalau di Minang kan ika, kami paguyuban keluarga Pacitan. Nah, kebetulan saya juga jadi sekretaris umumnya. Ada paguyuban Ngayuk Yogyakarta itu dari Jogja, ada paguyuban Gotong Royong dan sebagainya, macam-macam. Jadi intinya itu tadi semacam chemistry-nya atau apa namanya, hati tadi ya. Kalau dengar itu orang Jawa, tak pandang dari mana, tapi itu udah bagian dari keluarga kita gitu. Harapannya tentu sama dengan yang lain ya. Tentu harapannya khususnya masyarakat Jawa, siapapun dan dari manapun bisa hidup rukun, ya kan? Terus persaudaraan itu makin erat, ke depan juga silaturahmi itu selalu terjalin, terutama masalah organisasi ini kalau bisa nanti juga bisa besar lagi. Walaupun hari ini masih vakum ya, jadi masih vakum, jadi ya harapannya tentu orang Jawa di Dumai dapat tempat di bumi lancang kuning itu, diperhatikan sekaligus mendapat tempat, karena orang Jawa ini kan secara jumlah itu menurut data itu kalau tidak salah saya itu nomor 2 loh banyak setelah Melayu di Jawa. Di Dumai ya, Pak? Iya, setelah Melayu itu Jawa, setelah Jawa entah Bataknya entah Minangnya. Kalau orang Jawa dengan Jawa yang dulu dengan sekarang tentu beda, karena ini kan apa namanya, sudah zaman modernisasi lah ya. Nah, tapi apapun itu, ketika memang dia keturunan Jawa, ya nggak begitu kali artinya beliau anak-anak sekarang terus meninggalkan adat Jawa atau melalaikan atau melupakan, enggak juga. Walaupun ya kalau ini kan saya yakin lahir di Dumai ya. Iya Pak. Nah, lupa nggak dengan Jawanya? Tetap masih melekat kan, chemistry kami, hati itu tetap Jawanya itu masih ada kan. Nah, terbukti kalau anaknya orang Jawa biasanya nggak mau kalau nanti nikah terus selain bahasa Jawa, biasanya minimal ya gantinya pasti baju Jawa tentunya. Nah ini kan bentuk-bentuk itu tadi untuk melestarikan biar nggak apa. Ya kalau bicara tadi pertanyaannya hubungan zaman dulu dengan sekarang, ya nggak ada masalah sih, baik-baik saja sih, nggak ada masalah. Cuma memang kan eranya ada berbeda ini, eranya ada berbeda, zamannya sudah berbeda. Tapi kalau sifatnya yang masalah anggah ungguh, sopan santun, segala macamnya nggak ada perbedaan, sama saja. Ya, kalau bicara kolaborasi secara khusus memang tidak ada ya. Cuma kolaborasi secara organisasi besar itu kan mempersatukan antara etnis satu dengan etnis yang lain, itu kan memang sudah difasilitasi oleh pemerintah. Jadi di situ ada yang namanya LKKMD. Nah, LKKMD, Lembaga Kerukunan Masyarakat LKKMD, Kerukunan Keluarga Masyarakat Dumai, itu semua suku
semua suku itu ada itu. Nah di situ sebetulnya bentuknya untuk menjaga kolaborasi tadi. Tapi kalau kolaborasi secara khusus, oh Jawa dengan si A, Jawa dengan si B, setahu saya itu belum ada. Cuma hubungan baik jelas gitu ya. Ada pasti. Jadi kalau yang namanya hubungan baik antara Jawa, Minang, Jawa, Batak, Jawa, Melayu, itu kalau bicara tadi bilang event apa yang sering, biasanya kalau beliau ada event besar, ya ada event besar, entah pemilihan ketua, entah umpamanya tokohnya dia ada acara hajatan, itu pasti diundang. Itu bentuk apa ya, kolaborasi lah, bentuk apa namanya, hubungan baik lah. Kalau bicara kolaborasi secara besar itu dinaungi oleh LKKMD. Dan kalau kolaborasi yang sifatnya apa namanya itu ya paling kolaborasi itu apa, saling menghargai. Kalau sini ada event apa namanya etnis A ini pasti mengundang Jawanya segala macam, semua begitu. Contohnya lah kalau umpamanya ada ulang tahun kayak Natalan, itu kita diundang semua. Demikian juga umpama Jawa nanti ngadakan acara besar, wayangan, apa, itu kami undang semua. Enggak sekedar suku Jawa aja kan? Iya, semua. Dan biasanya juga kita kasih panggung untuk menyampaikan apa namanya, sepatah dua patah katanya. Jadi kalau kolaborasi secara khusus memang setahu saya nggak ada. Yang secara khusus itu difasilitasi oleh Pemko Dumai, terbentuklah yang namanya LKKMD. Itu menaungi semua suku. Itu. Iya, IKJS setelah pemilu kada dipastikan itu akan aktif lagi. Cuma kan masalahnya hari ini karena ini menjelang pemilu, kalau dipilih hari ini nanti ada yang enggak, pasti ada nanti riak-riak itu dikait-kaitkan dengan politik, kan begitu. Kalau sudah dikaitkan dengan politik, jadinya nanti ada yang setuju, ada yang tidak. Nah, makanya ini biar saja vakum dulu. Nah, setelah nanti sudah terpilih siapapun yang menang, baru akan kita pilih itu IKJS. Kalau harapannya tentu ya besok IKJS ini pengurusnya makin solid, warganya makin guyup rukun. Nah itu pasti cita-cita semua orang seperti itu. Makin besar, makin solid. Sehingga kalau kita solid ya semua atau siapapun pasti akan memperhitungkan kita itu. Oh iya Jawa ternyata pintar. Oh iya Jawa ternyata persatuannya bagus.